Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua buat akang-akang teteh sadayana dimanapun berada ya. Ke bahasa Indonesia aja kali ya. Takut salah kalau bisa Sunda. Terima kasih kepada Haska yang sudah mengundang saya menjadi eh, pembicara ya di salah satu event bagus dari Haska. Ini semoga dilanjutkan yang kayak kayak gini karena kadang apa namanya bisa dibilang hal-hal yang passion di luar analis kimia itu sendiri banyak gitu, dan semoga ini menjadi salah satu media sekalian media silaturahmi antar alumni dari Smakbo itu sendiri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Siddiq Hidayatullah, panggilannya Fajar. Kalau angkatan 54 ya. Di sini tadi ada 54, ada Fahri, ada Acil ya. 54 gitu. Ini ada sosial media saya. Di sini untuk saya sendiri itu saya pekerja, jadi masih bekerja di salah satu karyawan di Palembang. Tapi selain itu juga aktif sebagai konten kreator maupun praktisi saham ataupun menulis buku gitu. Untuk sekedar informasi, kalau investasi sendiri itu mulai dari 2013 akhir atau bisa dibilang 2014, dan mulai investasi saham itu sendiri sejak 2016 sampai sekarang ini gitu. Untuk itu pendidikan non akademik untuk apa ya, biar lebih melengkapi dari saya pribadi itu ada 3 sertifikasi. Di sini ada Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran tahun 2019, Register Security Analyst 2020, dan Personal Money Manager 2021. Adapun kalau misalkan saya aktif di komunitas, itu komunitas investor saham pemula Palembang 2018-2020. Kalau di Bogor juga ada gitu. Jadi kalau misalkan dari akang-akang teteh semua pengen belajar saham, ISP itu salah satu tempat yang bagus gitu ya. Karena di situ belajar untuk sama membimbing teman-teman pemula dari apa yang baru belajar mengenai saham itu sendiri kayak gitu. Saya juga pertama kali berani memberanikan diri untuk terjun di saham karena kenal dari komunitas ini. Dan ini tersebar dari seluruh Indonesia, jadi dimanapun Akang Teteh berada itu pasti ada komunitasnya gitu. Selanjutnya juga founder dari Seni Pasar Modal dan co-founder dari Sufi Investing Belajar Community sama co-founder Belajar Saham Indonesia. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya 2021 kemarin itu menulis buku. Jadi saya sambil mengisi waktu luang melanjutkan hobi lainnya yaitu adalah menulis buku. Udah mengeluarkan buku pertama itu The Art of Mr. Market dan buku kedua itu adalah Millennial Investing. Jadi yang tadi dipegang sama Kang Oji itu buku yang pertama ya, itu tentang bandarmologi saham. Kalau yang buku keduanya ini nih, ini cocok banget sama tema hari ini yaitu tentang fundamental saham sebenarnya gitu. Dan insya Allah di bulan Maret atau di April di tahun ini terbit buku ketiga gitu, terbit buku ketiga tentang analisis teknikal harian gitu. Jadi bagi Bapak Ibu semua atau Akang Teteh yang misalkan lagi mampir ke Gramedia, ada di buku bagian finance ada kayak gambar hewan-hewan, itu adalah salah satu karya buku saya. Bisa dilihat-lihat, diintip-intip. Oke, kita mulai aja kayaknya ya biar enak karena dikasih waktu batas sampai jam 9 nih. Kita mulai dari tentukan point of view. Jadi di sini dapat tugas, dapat amanah dari panitia Haska yaitu ngebahas mengenai fundamental saham. Sebelum kita memulai mengenai fundamental saham, kita harus memisahkan atau harus menentukan point of view dulu atau sudut pandang yang harus Akang Teteh lihat. Jangan disamakan sudut pandang dari seorang fundamental sama seorang teknikal karena itu berbeda dalam hal sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang fundamental itu biasanya lebih ke arah yang namanya kita melihat performa dari perusahaan tersebut dari laporan keuangan.
Lalu sedangkan kalau teknikal itu biasanya bergerak dari yang namanya sentimen pasar. Jadi ada dua pergerakan yang berbeda. Di mana kalau fundamental jelas kita ngelihat yang namanya dari laporan keuangan tersebut apakah manajemennya baik, apakah dia membagikan dividen dan lain sebagainya macamnya gitu. Sedangkan kalau teknikal itulah yang suka teman-teman lihat mungkin kalau misalkan di TV ya, di TV atau di YouTube banyak-banyak yang kisah sukses kayak misalkan kayak Elon Musk, lalu ada siapa lagi teknikal tuh ya, Ryan Filbert dan lain sebagainya macamnya. Nah itu biasanya dia menggunakan teknikal, di mana teknikal itu adalah apa ya bisa dibilang ya hanya sebatas sebuah sejarah yang dimana dia akan berulang kembali. Itu salah satu prinsip dari Dow Jones ya. Tapi kalau misalkan fundamental itu mengarah lebih ke yang namanya perusahaan tersebut. Sebagai contoh ini adalah Shell. Seperti yang kita ketahui bahwa secara teknikal Shell itu adalah ini emiten Shell ya. Ini sebagai contoh ini tahun 2000 sebelum pandemik. Sebelum pandemik ini bisa dilihat Shell bergerak di antara range 400 sampai 250 gitu. Dari Juli 2015 sampai Juni 2019. Walaupun sekarang tahun 2020 sampai sekarang itu lagi disuspend. Sedangkan kalau kita lihat laporan keuangannya, Shell itu adalah salah satu perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Dan sampai detik ini pun kalau misalkan ditanya apakah Shell masih dikatakan perusahaan yang baik, maka akan saya jawab bahwa Shell salah satu perusahaan yang baik. Kenapa? Karena fokus dia itu adalah bisa dibilang membenarkan manajemennya. Salah satunya adalah dia mengeksplor dan sebagainya dan tidak main-main dengan yang namanya teknikal. Suatu perusahaan yang main-main dengan area teknikal berarti di situ ada suatu hidden agenda di dalam sana gitu. Kalau misalkan Akang Teteh ngebaca di buku pertama yang di Art of Mr. Market itu ngejelasin semua tuh trik-trik, salah satu trik yang digunakan oleh Bandar dalam yang namanya memainkan psychology market gitu. Salah satunya adalah memainkan harga, memanipulatifkan harga. Untuk apa? Bisa untuk kepentingan Bandar atau kepentingan perusahaan itu sendiri gitu. Lalu apa sih yang menjadi faktor penentu harga saham? Faktor penentu harga saham itu sendiri adalah dari sentimen, fundamental, atau likuiditas. Jadi teknikal dan fundamental itu bisa dibilang mirip-mirip atau saling membantu. Fundamental baru akan bergerak setiap yang namanya 3 bulan sekali. Sebagai tanda, misalkan laporan keuangan itu akan terbagi per kuartal. Per kuartal itu ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Itu per 3 bulan ya. Pada saat udah mulai masuk ke bulan ketiga, biasanya teknikal kalau misalkan perusahaan tersebut akan mendapatkan untung fundamentalnya, biasanya teknikal itu akan dibawa turun. Itu ciri khasnya di perusahaan-perusahaan yang baik ya. Sedangkan kalau misalkan fundamentalnya itu jelek, maka itu akan dibawa naik. Dibawanya naik dan turun itu hanya secara kasat mata yang ada di teknikal. Tetapi kalau kita ngelihat secara bandarmologi atau secara volume, itu akan ada yang namanya aksi beli dari asing. Itulah kenapa secara teknikal itu harga diturunkan, biar kita ngejual, para lokal ngejual, domestik ngejual, dan dibeli barangnya oleh asing. Jangan lupa hukum ekonomi itu adalah yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Selalu yang namanya harga pasar selalu berkaitan yang namanya harga permintaan dan harga penawaran. Mereka akan bermain di area sana. Itulah yang menjadi kunci sebenarnya dalam permainan sentimen dan likuiditas ini kayak gitu. Mungkin nanti kalau yang Akang Teteh semua yang aktif ya sebagai trader akan merasakan hal perbedaan tersebut. Tapi kalau yang hanya fokus di fundamental mungkin nggak akan berpengaruh banyak terhadap hal tersebut. Jadi kita pada malam ini akan fokus ke area fundamental. Ini seperti yang saya bilang, laporan keuangan itu adalah laporan perusahaan
jadi fundamental perusahaan itu identik dengan yang namanya laporan keuangan. Di mana biasanya ada dua laporan. Pertama itu laporan per kuartal sama laporan annual report. Biasanya annual report itu adalah pada saat rapat umum megang saham, disitulah penentuan yang namanya dividen. Gitu. Tapi di sini saya tidak akan fokus ke yang namanya laporan keuangan. Mungkin dari yang ada pada malam ini ada yang lebih jago gitu ya mengenai laporan keuangan, cara membedahnya dan lain sebagainya macamnya. Dan takutnya waktunya nggak cukup karena laporan keuangan itu cukup panjang dan tricky kalau kita jabarkan dan detailkan secara rinci gitu. Tapi di sini saya ingin fokus kepada siapapun yang bukan basicnya ekonomi itu tetap bisa untuk mengerti laporan, bisa mengerti atau bisa menentukan suatu perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik atau enggak. Jadi itu tujuan saya adalah supaya yang bukan basic ekonomi pun bisa mengerti. Harapannya seperti itu. Dan ini secara sekilas, jadi bagian laporan keuangan itu terdiri dari 5, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di mana angka-angka yang ada dalam sinilah yang mencerminkan apakah fundamental perusahaan tersebut baik atau enggak. Mungkin yang bukan basicnya ekonomi akan pusing karena untuk laporan sendiri, laporan keuangan di annual report itu bisa ratusan halaman kayak gitu. Tapi nggak usah pusing, dari angka-angka tersebut, dari 5 bagan ini sudah ada istilahnya lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang membantu investor untuk memudahkan dalam membaca dari laporan keuangan yang disebut sebagai yang namanya rasio keuangan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dalam menganalisis suatu perusahaan itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya top bottom. Jadi ada perusahaan terbagi menjadi 2 analisis. Pertama ada top bottom. Top bottom itu adalah analisis dari makro sampai akhirnya itu ke yang namanya perusahaan tersebut. Jadi makroekonomi, dari makroekonomi ke mikroekonomi, dari mikro baru ke yang namanya sektor, dari sektor baru yang namanya ke jenis perusahaan tersebut apa, baru ke perusahaannya. Itu secara analisis, secara yang namanya top bottom. Sedangkan kalau bottom up itu kebalikannya. Artinya dia dari menganalisis itu adalah dari perusahaannya atau emiten itu sendiri, baru ke jenis perusahaannya, baru ke sektornya, dari sektor baru lari ke yang namanya mikroekonomi, baru yang terakhir adalah makroekonomi secara global. Mana yang lebih efektif? Dua-duanya efektif. Itu balik lagi ke yang namanya perspektif dari masing-masing, lebih enak atau lebih nyaman yang mana. Di layar dari Akang Teteh semua ngeliat, di sini adalah salah satu jenis laporan keuangan yang sudah diolah sehingga terbentuklah yang namanya rasio-rasio yang mungkin kita kenal seperti return on equity, lalu return on asset, lalu ada misalkan price to book value dan lain sebagainya macamnya. Rasio-rasio inilah yang harus sebenarnya kita bandingkan. Jadi menganalisis satu perusahaan itu ada yang secara vertikal dan horizontal. Menganalisis secara vertikal artinya dia misalkan kita emitennya itu adalah Adro. Misalkan emitennya itu adalah Adro. Secara vertikal artinya kita membandingkan itu di emiten Adro itu sendiri. Artinya misalkan sekarang ini adalah tahun 2022. Kita ngebandingin berarti yang kemarin kuartal 4 2021. Berarti kita bandingkan dengan yang namanya kuartal 4 2020. Lalu kita bandingkan yang lainnya kuartal 4 2019. Minimal untuk menjadi pembanding dalam menganalisis itu sendiri adalah 3 tahun terakhir. Semakin panjang kita sebagai comparison, misalkan sampai 2015 kita punya datanya, itu akan lebih baik gitu untuk menghindarkan yang namanya bias.
Kalau misalkan menganalisis secara tadi vertikal, kalau secara horizontal adalah seperti ini sekarang. Jadi kita ngebandingin antara emiten Adro dengan kompetitornya. Misalkan di sini kompetitornya adalah Pegas, Indi, sama Bian. Dibandingkan dengan kekuatan sektornya berapa dan industrinya berapa. Sebagai contoh kita ambil adalah return on asset yang paling mudah sama return on equity. Di industri return on asset dan return equity adalah 4,64% dan 12,82%. Di sektor pun sama. Artinya kita harus mencari perusahaan kalau bisa yang melebihi dari industri dan sektornya. Itu adalah ciri dari seorang yang namanya melihat dari perusahaan yang memiliki sebagai seorang investor gitu. Sebagai seorang investor harus kita mencari perusahaan yang berlian tapi harga murah banget gitu. Sebagai contoh ini ada Adro, Pegas, Indi dan Bian. Bisa dilihat di sini return equity-nya 11%, 1,04%, 9,97%, 69,30%. Kalau saya sebagai investor, saya akan milih kalau di antara cuma ngebandinginnya return on equity, maka akan saya pilih adalah Adro dan Bian. Kayak gitu. Begitu juga dengan aset, karena dia melebihi dari industri dan sektornya. Selain itu, untuk memahami mengenai suatu rasio perusahaan, kita harus mengerti makna di balik angka-angka tersebut gitu. Sebagai contoh, misalkan adalah return on equity 12,82% ataupun di sini Adro 11,11% ya. Ini 11,11%. Artinya di sini pertumbuhan Adro dalam 1 tahun bisa bertambah sebanyak 11,11%. Itu maksudnya seperti itu. Begitu juga misalkan Pegas. Pertumbuhan Pegas pada tahun tersebut rata-rata pertumbuhannya hanya 1,04%. Indi 9,97% dan Bian 69,30%. Jadi ada makna di balik dari rasio-rasio tersebut. Sebagai contoh lainnya, misalkan di sini ada current PER ya, PER sekarang. PER itu adalah price to earning ratio gitu. Price to earning ratio bisa melihat yang namanya perusahaan tersebut mahal atau enggak, atau berapa lama sih modal kita akan balik gitu. Di sini kalau kita menaruh modal kita misalkan adalah 10 juta, maka akan berapa modal kita itu tidak akan terpotong lagi dan akan bertambah secara konsisten. Dalam hal ini, dia akan bertambah kalau secara sektor dan industri adalah 8,77 tahun. Artinya 8 atau 9 tahun kemudian. Sedangkan ini adalah 11 tahun kemudian. Dan ini 86 tahun kemudian. Lihat tuh. Di sini 8,50 dan 9,62%. Artinya kalau kita sebagai investor, yang paling enak, ini kita paling mudah aja, yang paling enak untuk diinvestasikan jika kita bandingkan berarti antara Bian dan Adro. Karena kenapa? Kita lihat dari pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan harga yang bisa kita dapatkan yang di atas atau sama dengan industri dan sektornya adalah Adro dan Bian. Begitu juga dengan PER-nya itu tidak jauh beda dengan yang namanya industri dan sektor. Jadi dengan secara sekilas aja kita bisa melihat dari rasio keuangan yang sudah diolah, itu kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan perusahaan tersebut itu sebenarnya baik apa enggak sih untuk diinvest kayak gitu. Gak usah pusing sebenarnya bagi Akang Teteh semua. Jadi sebenarnya di sini untuk memahami fundamental kita harus paham dulu kita masuk ke mazhab apa gitu. Kalau misalkan kita bilang mazhab ya atau prinsip ilmu apa. Dalam fundamental sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada yang namanya seorang value investing dan ada yang sebagai namanya growth investing. Value investing yang kita tahu ada Warren Buffett, David Dodd dan Benjamin Graham.
Sedangkan kalau growth investing ada Phil Fisher, Thomas Rowe, dan William O'Neill gitu. Jadi inilah tokoh-tokoh yang istilahnya concern dari masing-masing mazhab tersebut. Tujuannya sama sebenarnya, yaitu adalah ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, tetapi dengan fundamental perusahaan yang baik atau yang menjanjikan. Itu secara prinsip dasarnya sama, tapi secara breakdown ilmunya dan sudut pandang yang digunakan berbeda. Seorang value investing, ini bisa dilihat ini misalkan adalah suatu emiten, stok. Kita ngelihat secara 10, ini pola pikirnya ya, ini konsepnya, pola pikir, kerangka teori ya, kerangka teori kalau deskripsi. Kita pikir misalkan apakah perusahaan tersebut sudah ada sejarahnya 10 tahun kemudian atau 10 tahun yang lalu sudah ada. Semakin panjang itu semakin bagus gitu ya, kita untuk meninggalkan bias. Kalau saya pribadi untuk emiten itu sendiri, ya minimal itu adalah 5 tahun. Jadi mempunyai histori yang panjang 5 tahun. Kalau misalkan bukan 5 tahun, itu biasanya langsung saya cut kayak gitu. Kalau di sini 10 tahun, semakin baik, semakin panjang adalah semakin baik. Misalkan, oh ada nih sejarah perusahaan. Misalkan kita ambil contoh adalah Unilever, di mana dia udah berdiri lebih dari 20 tahun. Maksudnya itu adalah IPO di bursa kita. Lebih dari 20 tahun. Jawabannya yes. Ya. Kita cek fundamentalnya itu seperti apa. Kuat atau lemah. Untuk melihat basic dari fundamental kuat atau lemah, kita cukup menggunakan 4 rasio ini. Earning per share, price to earning ratio, dividend payout ratio, dan price to book value. Oke? Di sini saya nggak akan mengajarkan bagaimana sih cara menghitung atau rumus dari masing-masing rasio ini. Bisa Akang Teteh semua searching di Google, itu banyak banget mengenai cara menghitung dari masing-masing ini. Tapi di sini saya fokusnya adalah bagaimana mengubah pola pikir apa yang harus dilihat dari suatu emiten seperti itu. Jika kita lihat dari sini semuanya memenuhi standar, dia misalkan strong. Ini strong dikalkulate. Apakah mempunyai nilai intrinsik atau enggak? Saat dia mempunyai nilai intrinsik, apakah mempunyai namanya margin of safety? Pertama harus ngerti dulu apa itu nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu sendiri adalah nilai wajar perusahaan. Artinya suatu perusahaan yang sebenarnya pantasnya itu dihargai berapa. Contoh, suatu jaket Bombers misalkan. Sebelum dipakai Pak Jokowi, harganya itu 200.000. Setelah dipakai Pak Jokowi, harganya 2 juta. Yang sebenarnya harga dari bahan tersebut hanya pure, misalkan 180.000 atau 150.000. Harusnya kita hanya membayar sebanyak 180.000 sama 150.000 itu. Itulah seorang fundamental dari value investing. Melihat harga wajar dari suatu bahan tersebut, dari perusahaan tersebut berapa. Sedangkan yang tadi tuh yang harga 2 juta, kalau ada yang beli, berarti dia membeli berdasarkan teknikal. Jadi bukan fundamental. Nah, 2 sudut pandang yang berbeda. Yang satu melihat dari, oh jenis bahannya A, B, C, D, E. Yang pantas harganya ini. Sedangkan yang satu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang teknikal, di mana dia melihat yang namanya momentum, wah kesempatan nih lagi viral, ikutan nimbrung kayak gitu. Itu adalah teknikal. Jadi itulah perbedaan point of view antara fundamental dan teknikal. Untuk menghitung nilai wajar perusahaan sebenarnya banyak cara ya, tapi secara umum terbagi menjadi 3. Yaitu adalah price to book value, discounted cash flow, dan discounted dividend model. Untuk yang nomor 3, discounted dividend model, mungkin nggak saya jelaskan pada hari ini kayak gitu ya, karena ini biasanya lebih ke anak-anak ekonomi dan agak sedikit ngejelimet, agak pusing gitu. Yang agak mudah dipahami itu adalah nomor 1 dan nomor 2, price to book value dan discounted cash flow. Nanti akan dibahas setelah slide ini. Jadi setelah kita mengetahui, misalkan nilai intrinsiknya itu adalah 1.500.
Harga sekarang adalah 1.800. Artinya, jika kita beli di harga 1.800, apakah ini worth it? Di mana nilai intrinsik atau nilai wajarnya adalah 1.500? Jawabannya nggak worth it. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang value investing. Artinya, kalau kita tetap beli di harga 1.800, itu disebut sebagai over value. Sedangkan kalau misalkan harga emiten tersebut atau harga perusahaan tersebut Rp700, sedangkan nilai intrinsiknya 1.500. Inilah yang disebut sebagai under value. Jadi, seorang value investing itu menilai perusahaan tersebut sudah over value atau masih under value. Saat masih under value, selisih antara 700 dan 1.500 ini berapa? Sekitar Rp800. Rp800 inilah yang disebut sebagai margin of safety. Ini margin of safety. Artinya kalau kita beli masih di bawah 1.800, maka itu masih dikategorikan masih aman. Berapa nilai posnya tinggal diprosentasekan saja, gitu. Dicek akan didapat price valuation berapa, apakah dia over value atau under value. Saat dia under value, itulah saatnya kita beli. Dan ini adalah perbandingan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat intrinsik suatu perusahaan, ini yang sebelah kiri itu kita ambil study case-nya itu adalah Antam ya, yang lagi sekarang dihajar hampir turun 0,5% dari tahun lalu ya. Tahun lalu masih di kisaran 3.000, sekarang di kisaran 1.000 berapa terakhir? 1.945 gitu. Nah, apakah Antam masih dikatakan under value atau over value? Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang ini. Secara simple kita bisa melihat secara price to book value. Jadi price to book value kalau dikatakan masih under value jika kurang dari 1x. Kurang dari 1x ini disebut under value. Tapi kalau misalkan PBV lebih dari 1x, itu disebut sebagai over value. Itu sederhananya. Terus ditanya, berapa nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya? Nilai wajarnya tinggal kita lihat. Kalau di sini adalah, mana ini? Nah, book value per share, BVPS. Berarti nilai wajarnya itu ada di 847. Apakah ini spesifik? Jawabannya enggak spesifik. Ini bisa dibilang angka kasar lah kayak gitu. Angka kasarnya buat menjadi patokan mudah untuk para investor. Kalau dari awalnya aja udah over value, ya udah nggak usah dilanjutin. Jadi nggak usah capek-capek kita ngitung dengan rumus-rumus segala macam, ternyata dia over value gitu. Jadi ini bisa menjadi gambaran awal, langkah awal untuk Akang Teteh semua dalam menganalisis gitu. Jadi lihatlah aja, misalkan emiten apa terserah. Terus ngelihat PBV-nya berapa? Oh kurang dari 1. Berapa sih book value per share-nya? Oh sekian. Apakah worth it? Kalau worth it silakan dianalisis lebih lanjut. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 1x atau bahkan ada yang 12x, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Carilah perusahaan-perusahaan yang lainnya yang masih under value. Itu kalau prinsip dari yang namanya value investing. Itu secara sederhananya, secara gambaran kasarnya bisa menggunakan ini. Ini aplikasinya adalah aplikasi RTI Bisnis ya, RTI. Jadi bisa Bapak Ibu semua atau Akang Teteh semua download ya. Download di App Store dan Play Store itu ada. Kalau misalkan di laptop itu biasanya berbayar. Tapi kalau misalkan di gawai itu masih free. Tinggal verifikasi email aja. Jadi bisa digunakan untuk yang namanya analisis secara awal mengenai fundamental perusahaan dari suatu emiten. Gitu. Ini adalah contoh dari price to book value. Sedangkan yang sebelah, ini yang belah sini, ini adalah perhitungan dari yang namanya discounted cash flow.
Tahap-tahapannya sebenarnya lumayan banyak. Ini step 1 untuk melihat proyeksi EPS, step 2 untuk melihat total EPS pertumbuhan, lalu total dividen, lalu lihat harganya dan yang namanya future projection, berapa harga yang pas atau fair value-nya berapa, margin of safety-nya berapa. Itu discounted cash flow. Untuk Akang Teteh yang mau belajar secara rinci tentang DCF, itu di buku Millennial Investing ada gitu. Nah, tapi kalau misalkan secara praktisnya, ini secara praktisnya udah saya buat di komputer ya, udah buat di Excel. Sebenarnya yang hanya diperluin sebenarnya adalah beberapa ini, harga saat ini. Ini sebagai contoh Antam, harga saat ini 1945, EPS-nya 48. Ini averaging dari price to earning ratio di 46,52, dividennya 17. Jadi bisa menggunakan dividen terakhir yaitu tahun 2021 dia membagikan dividen per lembarnya berapa atau bisa menggunakan rata-rata dividen. Boleh. Terus selanjutnya adalah pertumbuhan EPS minimal 3 tahun terakhir, semakin panjang rata-rata EPS growth-nya itu semakin baik. Lalu melihat data deposito, berapa bunga deposito, bisa ngelihat di situs Bank Indonesia. Sekarang angka deposito terakhir di Desember ya, di Desember itu di angka 3,50 kurang lebih kayak gitu. Sedangkan di sini adalah risk premium. Risk premium itu adalah country risk premium itu adalah seberapa besar resiko jika kita berinvestasi di suatu negara tersebut gitu. Yang mengeluarkan itu adalah salah satu lembaga independen di Amerika gitu. Itu sebesar 1,88% per Januari 2022 ini. Kayak gitu. Setelah kita mengisi ini semua, maka akan dikalkulasi sehingga didapatkan bahwa di sini harga wajarnya itu adalah 1.562. Kok beda, Kang, antara sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana di sini 847 nih, 847, sedangkan yang ini adalah 1562, jelas berbeda gitu. Kenapa? Karena ini adalah hitungan kasar dan penggunaan atau menghitung dari PBV-nya pun berbeda gitu. Angka-angka yang digunakan pun berbeda gitu. Nanti kalau misalkan Akang Teteh menggunakan tadi satu metode lagi, DDM, discounted dividend model, itu akan berbeda juga angka fair value-nya. Gak usah ngeribetin mengenai metode mana yang paling cocok segala macam. Jawabannya adalah yang paling simpel dan paling bisa dimengerti oleh Akang Teteh semua. Kenapa? Karena kita berinvestasi itu bukan menjadi pusing, tapi justru bagaimana kita memaintain setelah kita investasi, itu yang penting. Bukan, yang mana ya, pakai metode yang mana segala macam. Jangan gitu. Carilah yang paling nyaman, yang bisa dipahami, yang bisa diyakini oleh Akang Teteh semua. Karena kenapa? Karena saat kita beli, misalkan kita beli Antam, saat kita beli, kita harus tahu landasan kita beli itu apa. Karena kenapa? Sebagai contoh, misalkan Akang Teteh ngebeli perusahaan Sril, misalkan Sril lah, gitu. Menurut Akang Teteh dan itu adalah bagus, misalkan berdasarkan fundamentalnya. Jebret terkena kasus seperti saat ini terkena PKPU, case-nya masih ada di pengadilan kayak gitu dan disuspend. Bagi yang nggak atau istilahnya nggak tahu nih lari kemana fundamentalnya, dia nggak yakin segala macam gitu, maka dia akan ketakutan dan akan lari atau bisa cari kambing hitam kemana-kemana kayak gitu. Sedangkan kalau yakin dengan fundamental, dengan manajemen yang yakin, maka dia akan santai aja kayak gitu loh. Sebagai contoh kayak misalkan kayak yang sekarang deh rame Gia deh, yang secara laporan keuangan itu ancurnya parah banget gitu, ancurnya parah banget. Terus ancurnya parah banget, banyak para investor senior mungkin memprediksikan bahwa sebenarnya Gia itu udah tamat kayak gitu lah. Gia udah tamat dan nggak cocok banget untuk investing. Tetapi justru kalau misalkan kita ngelihat pure, saya ngelihat hanya dari jajaran manajemen gitu. Saya ngelihat dari jajaran manajemen direksinya, ada siapa di situ di jajaran direksi. Ada salah satu namanya misalkan yang di situ adalah Pak Hairul Tanjung gitu. Di mana Pak Hairul Tanjung di situ berkorelasi atau istilahnya berintegrasi juga dengan yang namanya kalau teman-teman memperhatikan itu adalah emiten dari Alobank, di mana dia juga kenapa fokus di Alobank, di Gia nggak dibenarkan.
ada suatu hidden agenda di balik sana yang luar biasa kayak gitulah. Yang sebenarnya harusnya ini perusahaan Gia di mana belum ada kompetitornya loh. Garuda ini belum ada kompetitornya gitu. Harusnya maju gitu. Tapi kenapa dimainkan? Sama halnya kayak misalkan sekarang contoh BSI ya. Bank Syariah Indonesia yang bakal reg issue kembali gitu ya. Karena kenapa dia bebas-bebas saja reg issue? Karena nggak ada kompetitor. Nggak ada kompetitor yang syariahnya. Itu yang menyebabkan di perusahaan manajemen itu kadang sekendak jidatnya kayak gitu loh. Karena ya nggak ada kompetitor sah-sah aja sebenarnya gitu. Tapi sampai detik ini pun saya masih meyakini kalau Gia itu akan melewati dari krisis ya pure dari manajemennya. Karena masih ada Pak CT itu. Kecuali Pak CT-nya cabut atau pindah itu beda case kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh yang nanti PBV dan discounted cash flow. Jadi untuk yang teman-teman pengen belajar mengenai nilai intrinsik, bisa cari-cari juga di Google, banyak banget kok step-stepnya. Dan perhitungannya macam-macam cara gitu. Di sini saya menggunakan EPS, nanti ada juga menggunakan yang namanya free cash flow dan sebagainya macamnya. Dan ini saya mencoba nih mengambil list emiten berdasarkan price to book value. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan price to book value, kan di sini rumusnya itu adalah PBV kurang dari 1 disebut sebagai under value. PBV lebih dari 1 itu disebut sebagai over value. Tetapi menurut Pak LKH ya, Pak LKH Paul Keng Hong, Bapak investor Indonesia ya, value investing, batasan dari PBV itu sendiri adalah 0,5. Ini juga diaminkan oleh Profesor Atmaja ya, Profesor Atmaja, salah satu profesor yang biasanya mendampingi dari Pak LKH gitu ya. Dia juga mengaminkan bahwa price to book value itu lebih besar dari 0,5. Artinya dia di antara range 0,5 dan 1x kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan price to book value kurang dari 0,5, itu potensi untuk yang namanya pemalsuan dari laporan keuangan cukup tinggi gitu. Jadi bisa di markup atau terjadi fraud. Itu cukup tinggi. Jadi range yang baik sebenarnya itu adalah di antara 0,5 sampai 1x. Dan ini saya dapatkan secara di filter, mendapatkan ada beberapa emiten yang bisa dikatakan under value. Tapi harus dicek kembali laporan keuangannya. Jadi jangan semata-mata wah under value, masukin semua, jangan gitu. Jadi mungkin dari sini ada nama-nama yang mungkin teman-teman tahu, misalkan kayak Weton pasti tahu ya. Ini Weton, terus HRTA pasti tahu kayak gitu. Terus di sini ada apalagi yang teman-teman tahu, WG pasti tahu, MNC pasti tahu gitu. Dan yang lainnya mungkin banyak yang nggak familiar, tapi 3-4 emiten itu pasti tahu gitu. Dan harus dianalisa kembali. Ini baru hanya berdasarkan satu rasio, jadi harus dibandingkan dengan beberapa rasio yang lainnya gitu.